Halo, selamat pagi semua. Oke, nah pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan mengenai algoritma greedy. Nah, sebelumnya kita sudah membahas mengenai algoritma Dijkstra gitu ya sebagai salah satu bentuk algoritma greedy untuk mencari jarak terpendek. Nah, sekarang ada lagi nih contoh algoritma greedy yaitu Huffman-Stokes gitu ya. Nah, apa itu Huffman Codes? Jadi berasal dari teori Shannon gitu ya, sebuah source data dapat dikodekan dengan rata-rata panjang kode mendekati entropi dari source data gitu ya. Nah, di tahun 1952, si Huffman ini mengajukan suatu teknik encoding untuk menghasilkan panjang kode terpendek dari suatu source data dengan memanfaatkan probabilitasnya gitu ya. Nah, tentunya pasti kalian masih bingung gitu ya maksudnya apa ini. Nah, tapi nggak apa-apa gitu ya. Kita mulai pelan-pelan saja. Jadi, mulai dari sejarahnya, ini si David Hoffman ya, pada tahun 1951 ini, ketika dikasih tugas kuliah, dia ketika kuliah di MIT gitu ya, dia berhasil menciptakan algoritma gitu ya, luar biasa ini, di mana pada saat itu dosen pengajar Huffman, namanya adalah Robert M. Feno, dia menawarkan kepada para mahasiswanya ya bahwa siapa saja yang dapat menulis sebuah artikel tentang membangun pohon biner yang efisien akan dapat nilai bagus ya, nggak usah ikut ujian. Nah, si Halvan ini setelah coba-coba hampir menyerah gitu ya, akhirnya bisa menemukan sebuah metode ya untuk membangun pohon biner berdasarkan tadi frekuensi kemunculan. Jadi tekniknya ini kemudian diakui sebagai teknik yang paling efisien gitu ya. Jadi tekniknya bahkan lebih efisien dari buatan dosennya sendiri. Nah, binary tree yang dibuat oleh Huffman ini sering kita kenal atau disebut sebagai Huffman tree gitu ya. Nah, Huffman tree ini juga jadi dasar pada kompresi data ya dengan format zip gitu ya. Jadi kalau kalian biasa mengumpulkan tugas gitu ya, tolong kumpulkan tugas di zip. Nah, itu kalian sudah menggunakan algoritma ini gitu ya untuk menzip datanya. Nah, teknik ini juga dipakai sebagai salah satu algoritma yang digunakan ya untuk menyusun format file gambar JPEG gitu ya. Dia kompresi lossless ya, ada lossless, ada lossy. Nanti kalian mungkin akan belajar gitu ya, dan juga ada format file musik populer MP3. Nah, MP3 gitu kan waktu zaman-zaman dulu atau zaman sekarang juga masih mungkin ya. Untuk play musik kita biasanya formatnya MP3, MP3 ya. Nah, ini juga menggunakan Huffman code gitu ya. Jadi algoritma Huffman ini luar biasa ya, banyak digunakan di teknologi digital yang ada saat ini gitu ya. Nah, berikut adalah pseudocode dari algoritma Huffman code. Jadi yang pertama tentunya kita harus menghitung probability ya, probabilitas dari setiap simbol yang ada. Yang kedua, kita pasangkan si simbol dengan simbol probabilitasnya dengan not gitu ya. Nah, jadi kita setelah menemukan dua buah not dengan probabilitas rendah, kita buat not parent gitu ya, yaitu dengan cara menggabungkan tadi. Gitu ya, dua buah not tadi kita berikan label untuk cabang gitu ya, dari anak ke parent dengan 01 gitu ya, sebaiknya konsisten. Lalu kita update not gitu ya, not anaknya diabaikan, periksa jumlah not yang ada, jika jumlah not lebih besar dari 1, maka ulangi langkah 3 dan seterusnya gitu ya untuk menemukan. Nah, di terakhir untuk menemukan kode setiap simbol kita lakukan traverse dari root ke leaf, dari atas ke bawah. Nah, kita dapat kodenya gitu ya. Nah, biar lebih jelas langsung aja kita coba ya. Nah, misalkan saya punya data hello world, di mana saya kalau mau menyimpan data hello world string gitu ya, tentunya setiap huruf gitu ya harus punya kode unik gitu ya. Nah, untuk merepresentasikannya biasa saya gunakan, bukan saya gitu ya, maksudnya komputer pasti menggunakan binary code seperti gambar di samping ini, seperti gambar di samping ini. Nah, sama juga untuk gambar, musik, atau teks, sama untuk merepresentasikannya sebenarnya menggunakan binary code. Binary code ya. Untuk H, nah contohnya ini. Nah, ini untuk menentukan binary code-nya sebanyak apa, kita lihat. Jadi ini ada berapa karakter. H, E, L, O, space, W, R, D. Nah, ini ada 8 karakter, sehingga cukup menggunakan 3 binary code, 2 pangkat 3, 8. Nah, masih cukup ya.
Jadi setiap huruf direpresentasikan dengan binary code. Di sini H direpresentasikan dengan 000 dan seterusnya sampai D 111 ya. Jadi setiap huruf punya karakter unik, punya binary code yang unik, berbeda satu dengan yang lain. Nah, bayangkan gitu ya, untuk menyimpan hello world, berapa bit yang saya butuhkan gitu ya. Untuk menyimpan satu binary code, butuh 1 bit gitu ya. Jadi untuk menyimpan karakter H yang direpresentasikan dengan 3 binary code, saya butuh 3 bit. Nah, jika di total, hello world memiliki 11 karakter, maka 11 karakter ini harus saya kalikan dengan 3. Jadi di memori saya perlu 33 bit ya. Cara ngitungnya gimana ya ini? 11 karakter dikali 3 bit, saya dapat 33 bit. Nah, ini kita langsung mulai gitu ya, mainkan si Huffman code-nya, mulai dari frekuensi kemunculan, ya pertama gitu ya, dari yang paling kecil sampai paling besar. Nah, ini frekuensi kemunculan dari H1, E1, L3, O2, T1, W1, R1, D1. Saya urutkan yang paling kecil naik ke atas, HE spasi WRD 1, jadi itu saya dulukan, lalu O2 diakhiri dengan L. Frekuensi kemunculannya 3 ya. Nah, langkah yang pertama, saya hapus 2 item yang berada paling atas, yaitu si H dan E gitu ya. Nah, gabungkan keduanya dalam bentuk tree sehingga saya punya tree HE dengan anak gitu ya. Anaknya H dan E. Nah, frekuensi HE ini dia adalah gabungan dari frekuensi H dan E gitu ya. Di mana tadi frekuensi H1 dan frekuensi E1. Berarti frekuensi HE berapa? 2 kan? Ya, frekuensi HE 2 gitu ya. Nah, kita sekarang masukkan si HE ke dalam Q gitu ya. Jadi HE karena frekuensinya 2 dia akan berada di bawah O. Kita lakukan langkah yang sama gitu ya seterusnya. Ini ada spasi dan W, saya gabung membentuk tree spasi W gitu ya. Spasi W ini punya frekuensi berapa? Ya tadi frekuensi spasi tambah frekuensi W, 1 tambah 1 2. Jadi frekuensi spasi W 2, saya masukkan lagi ke Q, dia akan berada di bawah HE gitu ya. Nah, sekarang saya gabung yang mana? R dan D gitu ya. R dan D saya gabung. Jadi seperti ini bentuk tree-nya. Frekuensi RD berapa? Frekuensi RD 2 gitu ya. 1 ditambah 1, saya masukkan ke Q, di bawah spasi W tentunya. Nah, sekarang saya gabungkan O dan HE. Saya gabungkan, bentuk tree-nya jadi kayak gini gitu ya. Bentuk tree si O dan HE gitu ya. Frekuensi OH dan HE berapa? Frekuensi O2, frekuensi HE 2. 2 ditambah 2 adalah 4 gitu ya. Jadi frekuensi OH adalah 4 ya. Saya masukkan lagi ke dalam Q, spasi W dan RD saya gabungkan membentuk tree-nya seperti ini. Frekuensi spasi WRD berapa? 2 tambah 2, 4. Nah, saya masukkan spasi WRD ke dalam Q. Nah, L dan OHE saya gabungkan jadi LOHE ya, LOHE. Nah, frekuensinya berapa? 3 ditambah 4, 7. Saya masukkan ke Q. Terakhir, saya gabungkan spasi WRD dengan LOHE. Frekuensinya 11 ya. Nah, setelah Q habis, saya berhenti. Artinya saya sudah mendapatkan bentuk tree yang lengkap sebagai berikut ya. Saya sudah dapatkan bentuk Huffman tree yang lengkap seperti ini ya. Dengan rootnya spasi WRD LOHE gitu ya. Nah, gimana saya dapatkan binary code untuk setiap karakter? Nah, caranya gini. Saya beri nilai dari paling atas kiri ke kanan 01 01 01 terus ya. Nah, lalu kita lakukan traverse tadi ya. Traverse. Misalnya saya mau cari nih nilai R, representasi unik binary code-nya dari R. Saya mulai dari root, dari spasi dari spasi WRDLOHE ke spasi WRD 0 ya. Dari spasi WRD ke RD1, dari RD ke R0. Nah, representasi uniknya 0 1 0 gitu ya. Nah, ini adalah representasi unik dari hasil traverse ya, dari hasil traverse root ke leaf ya. Leaf yang berupa karakter. Nah, ini uniknya. Dengan menggunakan Huffman, kalau yang sebelumnya kode uniknya sama panjangnya, dengan Huffman dia bisa berbeda. Nah, ini keunggulannya gitu ya. Jadi, nah kalau kita menggunakan hasil dari Huffman tree tadi, hasilnya lebih, jumlah bitnya lebih dikit ya, yaitu 32 bit.
sebelumnya 33 bit. Nah, itu artinya kita sudah berhasil melakukan kompresi dari yang jumlah bitnya banyak ke yang jumlah bitnya sedikit gitu ya. Nah, ini adalah cara kerja dari si Huffman code ya, cukup menarik ya. Dia berhasil mengkompresi tadi string ya, string. Nah, apalagi kalau stringnya panjang atau berupa gambar, kompresinya tentu akan lebih banyak gitu ya dan menghemat tempat. Nah, jadi si Huffman code ini cukup menarik gitu ya karena bisa mengkompresi tadi apa saja ya, gambar, musik gitu ya, lalu string, teks gitu ya. Semuanya bisa dikompresi dengan Huffman ya. Terutama nanti di image processing untuk file JPEG gitu ya. Jadi si Huffman code ini jadi salah satu part ya, salah satu bagian yang digunakan untuk melakukan kompresi JPEG gitu ya. Nah, jadi sekian gitu ya penjelasan mengenai Huffman Code. Semoga kalian bisa mengerti dan bisa menggunakannya untuk membuat aplikasi kompres ya, aplikasi untuk kompresi gitu ya. Baik, selamat pagi. Saya ucapkan sekian penjelasan saya untuk materi hari ini, yaitu algoritma greedy dengan menggunakan Huffman Code untuk kompresi. Selamat pagi semua.